Timur Tengah kembali dikejutkan oleh perkembangan yang bisa membuka konflik baru. Kali ini bukan Iran melawan Amerika, bukan pula Israel melawan Hamas, tetapi Israel dan Turki mulai berhadapan di Suriah. Ketegangan meningkat setelah Israel melakukan serangan udara terhadap pangkalan Abu al-Duhur di barat laut Suriah pada 18 Agustus. Israel mengatakan serangan tersebut dilakukan karena khawatir Turki akan menempatkan pasukan dan sistem pertahanan di pangkalan tersebut. Namun Ankara membantah bahwa ada pengerahan pasukan Turki di lokasi itu. Dan sekarang pertanyaannya, apakah Turki akan membiarkan Israel terus menyerang wilayah yang menjadi bagian dari kepentingan strategis Ankara? Karena Turki bukan negara kecil, Turki memiliki salah satu militer terbesar di kawasan. Dan yang lebih penting, Turki adalah anggota NATO. Artinya, jika konfrontasi langsung antara Israel dan Turki benar-benar terjadi, dampaknya tidak lagi terbatas pada Suriah. Konflik tersebut bisa menyeret kekuatan regional dan internasional lainnya. Israel sendiri semakin tegas. Pemerintah Israel memperingatkan Turki agar tidak melakukan apa yang mereka sebut sebagai petualangan berbahaya di Suriah. Ankara kemudian mengecam serangan Israel dan menyebut tindakan tersebut sembrono. Jadi sekarang terjadi perang pernyataan. Israel mengatakan Turki terlalu jauh. Turki mengatakan Israel terlalu agresif. Dan Suriah menjadi tempat kedua negara berhadapan. Yang membuat situasi semakin berbahaya adalah adanya aktivitas militer Turki di Suriah. Pihak Suriah mengakui bahwa pejabat militer Turki memang pernah mengunjungi Abu al-Duhur beberapa hari sebelum serangan Israel. Tetapi Suriah mengatakan kunjungan tersebut berkaitan dengan kerja sama militer, pelatihan, dan pertukaran keahlian. Bukan rencana mendirikan pangkalan Turki permanen. Turki bisa membalas? Inilah pertanyaan yang sekarang mulai muncul. Apakah Ankara akan melakukan serangan militer langsung terhadap Israel? Belum ada indikasi terkonfirmasi bahwa Turki sedang menyiapkan serangan rudal langsung ke Israel. Tetapi risiko eskalasi tetap ada. Utusan khusus Amerika untuk Suriah, Tom Barak, bahkan memperingatkan bahwa perkembangan ini bisa memicu konfrontasi militer antara Israel, Turki, dan Suriah jika tidak dikendalikan. Washington kini berusaha membangun mekanisme komunikasi untuk mencegah salah perhitungan. Dan ini justru yang membuat situasi semakin berbahaya. Karena ketika dua negara mulai mengerahkan kekuatan militer di kawasan yang sama, satu kesalahan perhitungan saja bisa memicu bentrokan. Jika Turki benar-benar turun tangan. Bayangkan jika situasinya berubah. Turki memperkuat pasukannya di Suriah. Israel kembali menyerang posisi yang dianggap sebagai ancaman. Turki kemudian membalas, maka konflik yang awalnya terjadi di Suriah bisa berubah menjadi Israel versus Turki. Dan kalau itu terjadi, Amerika akan menghadapi dilema besar, karena Israel adalah sekutu utama Washington, sementara Turki merupakan anggota NATO. Washington tentu tidak ingin kedua pihak tersebut masuk ke perang terbuka. Itulah sebabnya Amerika sekarang justru berusaha mencegah eskalasi. Dan inilah yang membuat Erdogan sulit mundur. Turki mempunyai kepentingan besar di Suriah. Ankara ingin melihat Suriah yang stabil dan memiliki pemerintahan kuat. Turki juga telah membantu pembangunan kemampuan militer Suriah dan mempunyai hubungan strategis dengan pemerintahan baru di Damaskus. Sementara Israel ingin memastikan tidak muncul kekuatan militer baru di Suriah yang dapat mengancam wilayahnya. Jadi masalah sebenarnya bukan hanya Israel versus Turki. Ini adalah perebutan pengaruh mengenai siapa yang akan menentukan masa depan Suriah. Dan inilah yang membuat Abu al-Duhur menjadi sangat penting. Amerika mulai khawatir. Yang paling menarik, Amerika sendiri mulai memperingatkan bahwa eskalasi ini berbahaya. Utusan AS Tom Barak mengatakan serangan Israel tersebut merupakan eskalasi yang tidak perlu dan memperingatkan bahwa tindakan militer yang tidak terkoordinasi bisa memicu konflik yang lebih luas. Dengan kata lain, Washington tidak ingin Israel dan Turki saling menembak. Karena kalau perang benar-benar pecah, situasinya bisa menjadi jauh lebih sulit dikendalikan. Belum ada perang langsung Israel melawan Turki. Belum ada bukti bahwa Turki sedang mempersiapkan serangan rudal ke Israel. Tetapi, garis merah kedua negara semakin dekat. Israel sudah menyerang sebuah pangkalan di Suriah yang dikaitkan dengan kepentingan Turki. Turki mengecam keras, Israel kembali memperingatkan Ankara, dan Amerika sekarang berusaha mencegah situasi berubah
menjadi konfrontasi langsung. Jadi pertanyaannya bukan lagi sekadar apakah Israel dan Turki akan berperang, tetapi berapa lama kedua negara bisa menahan diri sebelum satu kesalahan memicu perang yang sebenarnya tidak diinginkan siapapun? Karena jika Israel dan Turki benar-benar bertempur, Suriah bisa berubah menjadi medan perang baru yang mengguncang seluruh Timur Tengah.